warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Della Priscilia, NPM 180600112, Prodi PGSD semester 5B, Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata tentu sangat berpengaruh dan penting dalam pengembangan pendidikan. Selama ini, anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Namun, sekolah luar biasa masih menjadi tembok pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini menghambat proses interaksi di antara mereka. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan anak berkebutuhan khusus, dan begitu pun sebaliknya. Anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat, sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya. Karena sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi pihak sekolah dan masyarakat. Dengan pelaksanaan sekolah inklusi ini, diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk masyarakat ke depannya. Pendidikan inklusi telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Implementasi pendidikan inklusi didasarkan oleh dokumen-dokumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat tahun 1993, Pernyataan Samalanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994. Untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an. Kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor budaya, politik, sumber daya manusia. Keterlaksanaan pendidikan inklusi dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut indeks inklusi. Indeks inklusi ini dibangun dari 3 dimensi, yaitu dimensi budaya, dimensi kebijakan, dan dimensi praktik. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 6 ayat 1. ABK memiliki hak yang sama untuk memperoleh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusi seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul dan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah dasar reguler yang dijadikan perintis itu memang diuntukkan anak-anak lambat belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapat pelayanan khusus. Karena masih dalam tahap perintisan, sampai sekarang belum ada informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut. Pentingnya pendidikan inklusi terus-menerus dikembangkan. Anak non-ABK di sekolah menengah. Hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK, mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu seperti minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi, menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi, sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Meski sampai saat ini, sekolah inklusi masih terus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek. Namun, dilihat dari sisi idealnya, sekolah inklusi merupakan sekolah yang ideal bagi anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus. Lingkungan yang tercipta sangat mendukung terhadap anak dengan berkebutuhan khusus. Mereka dapat belajar dari interaksi spontan teman-teman sebayanya, terutama dari aspek sosial dan emosional. Sedangkan bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus, memberi peluang kepada mereka untuk belajar berempati, bersikap membantu, dan memiliki kepedulian. Di samping itu, bukti lainnya yang ada mereka yang tanpa berkebutuhan khusus memiliki prestasi yang baik tanpa merasa terganggu sedikit pun. Sekian penjelasan dari saya tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.